Tidak ada pimpinan yang tidak setuju, yang tidak punya obsesi gurunya sejahtera, tidak ada itu semuanya. Tapi kan itu semuanya kembali kepada kemampuan anggaran negara termasuk APBD. Kalau tadi tidak tepat, apalagi yang sudah berperiode-periode. Seandainya saya ini anggota DPR RI, gue saya jemput bola ini, barang ini, apa banyaknya. Terus mungkin juga mereka akan mencari solusinya, dan paling tepat Bapak Ibu sekalian, sekarang pada tahun-tahun seperti ini Transa Indonesia untuk melakukan audiens di Jakarta, karena kasusnya kan seluruh Indonesia ini kan. Nah, kasusnya seluruh Indonesia. Nah, lalu Transa Indonesia untuk melakukan audiens di Jakarta, karena kasusnya kan seluruh Indonesia ini kan. Nah, kasusnya seluruh Indonesia. Nah, lalu tidak ada pimpinan yang tidak setuju, yang tidak punya obsesi gurunya sejahtera, tidak ada itu semuanya. Tapi kan itu semuanya kembali kepada kemampuan anggaran negara termasuk APBD. Kalau tadi tidak tepat, apalagi yang sudah berperiode-periode. Seandainya saya ini anggota DPR RI, gue saya jemput bola ini, barang ini, apa banyaknya. Terus mungkin juga mereka akan mencari solusinya, dan paling tepat Bapak Ibu sekalian, sekarang pada tahun-tahun seperti ini Transa Indonesia untuk melakukan audiens di Jakarta, karena kasusnya kan seluruh Indonesia ini kan. Nah, kasusnya seluruh Indonesia. Nah, lalu Transa Indonesia untuk melakukan audiens di Jakarta, karena kasusnya kan seluruh Indonesia ini kan. Nah, kasusnya seluruh Indonesia. Nah, lalu tidak ada pimpinan yang tidak setuju, yang tidak punya obsesi gurunya sejahtera, tidak ada itu semuanya. Tapi kan itu semuanya kembali kepada kemampuan anggaran negara termasuk APBD. Kalau tadi tidak tepat, apalagi yang sudah berperiode-periode. Seandainya saya ini anggota DPR RI, gue saya jemput bola ini, barang ini, apa banyaknya. Tidak terakomodir juga sebagian. Oh. Itu dari perintah dari Kemenak sendiri, harus semua guru harus mengembalikan itu. Iya, jadi ini kan ini BSU ini kan temuan BPK pusat. Nah, itu. Jadi kita disuruh untuk mengembalikan itu dengan sejumlah itu dengan 782. Ternyata 782. Saya salah tadi itu 783, ternyata nomor 1 itu nama-nama, kolom nama-nama. Itu 782 orang. 22 orang guru yang menerima BSU dan harus mengembalikan. Iya. Yang menerima BSU yang double itu. Sulawesi Tenggara. 1.800.000 itu penerimaannya itu 1 kali. Beda dengan prakerja. Ya, ini kan sama juga 1.8 juga, tapi 1.8 juga, tapi proses pembayarannya dia per bulan selama berapa bulan? Per 3 bulan, per 2 ya, bulan dia. Per 2 bulan. Kalau kita ini ya yang BPJS ini kan 1 kali. Satgas. Nah, itu. Jadi makanya kami ini itu kenapa itu selalu berkeras untuk membantah ini terkait dengan persoalan pengembalian ini, karena itu tadi, karena intinya kan dumpul katanya. Ternyata setelah dibuka tadi penjelasannya itu dumpul itu karena mungkin di sisi lain pagu anggarannya sama dari APBN, kemudian mungkin di tahun yang sama. Makanya tadi itu saya sampaikan yang dipermasalahkan ini proses pembayarannya itu di tahun yang sama atau mungkin tahun yang berbeda. Karena itu tadi ada juga teman-teman yang lain itu dapat BSU, kemudian berikutnya dapat prakerja atau satgas. Tapi tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah kami. Disinilah yang menjadi kebingungan juga kami ini yang tidak terjawab tadi itu. Semestinya harus ada jawaban bahwa yang dipermasalahkan itu mungkin 1 tahun itu 2 kali ini terima antara BSU, prakerja maupun satgas. Nah, itu tidak ada penjelasan tadi itu. Makanya kami juga bagaimana ya? Tidak terlalu ini, tapi ya begitulah, kita ikutilah perkembangan karena di sisi lain mungkin karena persoalan waktu.
Sehingga Agama Republik Indonesia untuk memberikan kami kira-kira solusi apa yang terbaik untuk apa diambil supaya mereka ini tidak terbebani dalam rangka pengembalian itu. Oh, yes. Terungkap bahwa mereka ini kan setelah menerima ternyata ada juga BSU lain, BSU dalam bentuk lain yang diterima juga akibat pandemi COVID. Nah, sehingga mereka dinyatakan harus mengembalikan dana karena sudah double dengan itu. Tapi kan kemudian yang jadi masalah itu adalah bagaimana caranya mereka mengembalikannya. Sementara honor mereka hanya 250.000 per bulan, yang tidak cukup untuk membiayai anak dan istrinya. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah ini kami akan konsultasikan untuk mencari solusi apa yang terbaik. Ya, 183 orang yang diperintahkan untuk mengembalikan dana yang pernah masuk ke rekening mereka sebesar 1.800.000 pada tahun 2020 yang lalu, dan dana itu adalah dana BSU, bantuan subsidi upah akibat pandemi COVID yang melanda bangsa ini. Lalu kemudian kenapa mereka harus mengembalikan dana itu? Karena temuan BPKRI yang memerintahkan kepada kementerian untuk kemudian menyuruh mereka untuk mengembalikan dana yang pernah ditransfer ke mereka. Yang jadi masalah adalah mereka ini terungkap penghasilannya ternyata hanya dapat 250.000 per bulan yang diambil dari dana bos sekolah. Nah, logikanya bagaimana mungkin mereka bisa mengembalikan uang sebesar 1.800.000 tadi, sementara penghasilan mereka per bulannya hanya 250.000 yang belum tentu juga cukup untuk membiayai hidup keluarganya, hanya karena semata-mata pengabdiannya terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di madrasah, seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang harusnya diberi apresiasi atas pengabdiannya terhadap peningkatan kualitas ada anak-anak kita di madrasah. Oleh karena itu saya kira seluruh masukan dan keluhan dari mereka itu kami dari Komisi 4 DPRD Sultra segera akan menindaklanjuti, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta dalam rangka mencari solusi apa yang bisa kemudian diambil agar mereka ini bisa ringan dalam mengembalikan dana itu. Yang datang ke kami ini adalah mereka guru-guru madrasah alia dari madrasah dari semua tingkatan, mulai dari RA sampai MA madrasah alia, yang datang perwakilannya yang datang ke kami untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan adanya perintah pengembalian dana bantuan subsidi upah yang sudah diterima oleh mereka pada tahun 2020 yang lalu sebesar 1.800.000 per orang. Oh, 1.800.000 per orang. Kemudian hari ini bukan RDP, hari ini adalah rapat koordinasi dengan mengundang Kementerian Kakanwil Kementerian Agama, lalu kemudian kita undang perwakilan dari inisiator atau aspirator tadi, kemudian kita undang juga perwakilan dari operator sekolah madrasah. Yang hadir tadi itu adalah mereka-mereka itu yang kemudian kita berdialog terkait dengan apa yang menjadi masalah yang melilit para guru non PNS ini tadi. Nah, di situ terungkap bahwa ternyata menerima dobor, katakan dia menerima BSU dari Kementerian Agama, juga menerima dana prakarya atau dari prakarya dari BPJS prakerja dan BPJS. Jadi double, tidak bisa. Jadi mengembalikan pasti, kalau yang dapat double pasti mengembalikan. Besarannya berapa, Pak? Kan 600 per bulan. Ya. Selama 3 bulan 1.800.000. Itu harus dikembalikan. Itu kapan, dari bulan berapa sampai bulan batas pengembaliannya sudah lewat sebenarnya dari batas Desember 2021 kemarin. Bantuan itu dari terima kapan, Pak? 2020 kan? 2020 deh. Iya. Itu emang harus dikembalikan dari anak. Yang namanya temuan BPK ya harus dikembalikan. Berarti dari kementerian sendiri meminta mereka kembalikan? Bukan, mereka mengembalikan sendiri di akunnya masing-masing. Kita karena dananya itu kan mereka mengajukan sendiri. Iya, bukan dananya kan tidak lewat kantor wilayah, kan lewat langsung pusat. Mereka mengisi di akun masing-masing langsung di situ. Jumlah guru sendiri di Sulawesi Tenggara yang menerima BSU itu berapa? Yul, berapa menerima?
Berapa jumlah penerima Sultra? 700 lebih. 750. Ya. Itu 798 itu guru di madrasah atau di SMA? di madrasah. Di madrasah. Di madrasah. Oh, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.